Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 24. PPh pasal 24 merupakan besarnya pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pajak terhutang wajib pajak dalam negeri atau WPDN ini bersumber dari seluruh penghasilan, baik penghasilan dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri. Tujuan dari PPh pasal 24 ini adalah meringankan pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, di sini akan saya jelaskan penghasilan badan dari dalam negeri dan luar negeri bagaimana tarif pemajakannya. Penghasilan badan berasal dari penghasilan dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri. Maksudnya penghasilan dalam negeri ini seperti penjualan di dalam negeri atau sewa dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu penghasilan luar negeri. Maksudnya penghasilan luar negeri ini adalah penghasilan yang bersumber dari negara lain, namun diterima oleh badan di dalam negeri. Penghasilan dalam negeri, tarif pajaknya yang berlaku adalah yang di Indonesia tentunya. Karena penghasilannya dari dalam negeri, penghasilannya dari Indonesia, maka tarif pajaknya juga berlaku di Indonesia. Lalu selanjutnya, penghasilan dari luar negeri ini, tarif pajaknya bagaimana? Tarif pajaknya bisa dua. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia, bisa juga tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan. Maksudnya apa sih? Jadi penghasilan dari luar negeri ini bisa dilihat dari tarifnya dari Indonesia maupun di negara yang bersangkutan. Wah, jadi double dong. Nah, bisa dilihat di sini karena bisa ditarif Indonesia, bisa ditarif negara yang bersangkutan. Karena jadi double tax, maka akan ditengahi dengan yang namanya tax treaty. Ini hampir sama dengan yang sudah dijelaskan di PPh pasal 26. Ditengahi oleh tax treaty. Jadi, jika tax treaty, perjanjian tax treaty ini ternyata hak pemajakannya di Indonesia, maka tarif pajak yang berlaku adalah di Indonesia. Tapi kalau misalkan hak pemajakannya pada saat di perjanjian tax treaty ini adalah di negara bersangkutan, maka tarif pajaknya yang berlaku adalah di negara yang bersangkutan. Kayak gitu. Jadi ini supaya nggak double tax, maka ditengahi oleh tax treaty. Nah, jadi jika tarif yang berlaku di negara bersangkutan atau ditarik dari negara bersangkutan pajaknya, maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah mencari PPh pasal 24, yaitu berapa sih tarif yang bisa diakui di Indonesia. Maksudnya adalah berapa sih dari pajak yang sudah dikenakan di luar negeri, berapa yang bisa diakui di Indonesia sebagai pemotongan atau kredit pajaknya. Masih ingat kredit pajak? Jadi kredit pajak itu adalah pengkreditan atau pengurangan pajak PPh terutang badan. Jadi ibaratnya itu adalah sudah pernah dibayar, jadi mengurangi si PPh terutang. Nah, gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan jika tarif pajaknya untuk di negara yang bersangkutan? Nah, berarti jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri mungkin tidak semuanya dapat dikreditkan dari total pajak terutang di Indonesia. Pasal 24 ini adalah PPh pasal 24 ya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Selanjutnya mengatur ketentuan besarnya pajak penghasilan yang di luar negeri yang dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan di Indonesia. Jadi, karena si badan ini sudah membayar pajak di luar negeri, berarti tidak membayar pajak di Indonesia. Nah, pajak yang sudah dibayar di luar negeri, berapa sih yang bisa diakui sebagai pemotongan atau sebagai kredit pajaknya? Maka itulah PPh pasal 24. Nah, ini sumber penghasilan luar negeri yang bisa dijadikan pengurang pajak dalam negeri, yaitu penghasilan dari saham, keuntungan dari pengalihan saham, pendapatan lain yang berupa bunga, royalti, sewa, pendapatan yang berupa sewa, jasa imbalan, semua keuntungan dari BUT di luar negeri, keuntungan dari keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari BUT. Jadi ini adalah sumber penghasilan luar negeri yang bisa dijadikan pengurang pajak dalam negeri atau bisa dijadikan kredit pajak. Nah, ini ketentuan kredit pajak luar negeri artinya adalah yang berapa sih yang bisa sebagai kredit pajak atau PPh pasal 24. Nah, kita akan menghitung tiga step, yaitu yang pertama total PPh terutangnya berapa, lalu penghasilan neto luar negeri dibagi total penghasilan dalam dan luar negeri dikali total PPh terutangnya berapa, dan ketiga PPh terutang atau dibayar di luar negerinya berapa. Nah, dari tiga step ini, mana yang paling rendah, maka itu akan menjadi PPh pasal 24. Berikut adalah contoh PPh pasal 24-nya. PT Merdeka memperoleh penghasilan neto pada tahun 2020 sebagai berikut. Penghasilan dari dalam negerinya 500 juta, penghasilan dari luar negerinya 500 juta. Dan tarif pajak yang berlaku di luar negeri adalah 20%. Berarti artinya di sini karena sudah ada info bahwa tarif pajak yang berlaku 20%, berarti penghasilan luar negeri PT Merdeka ini sudah dipotong pajak di luar negeri 20%. Lalu peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah 52 miliar. Peredaran bruto atau omset. Berapakah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan? Nah, kalau dilihat dari sini, peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah 52 miliar. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah menghitung total PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya berapa. Penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Jadi jumlah penghasilan netonya adalah 1 miliar. Lalu, karena omsetnya adalah 52 miliar, maka PPh terutangnya dicari dengan tarif PPh pasal 17 ayat 1B. 22% dikali 1 miliar sama dengan 220 juta. Ingat, jika lebih dari 50 miliar omsetnya, maka akan dikenakan tarif PPh pasal 17 ayat 1B. Tapi kalau misalkan kurang dari 50 miliar dalam setahun omsetnya, maka akan menggunakan tarif PPh pasal 31E. Nah, tarif-tarif ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Lalu yang kedua, menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan. Nah, ini penghasilan neto luar negeri adalah 500 juta dibagi total penghasilan dalam dan luar negeri 1 miliar dikali PPh terutang yang nomor 1, 220 juta. Hasilnya adalah 110 juta. Nah, yang ketiga, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Tarif pajak di luar negeri adalah 20%. Penghasilannya adalah 500 juta. Berarti
yang dipotong atau dibayar di luar negeri adalah 100 juta rupiah. Nah, kita sudah menghitung 3 step ini, maka PPh 24-nya berapa sih? Maka PPh 24-nya adalah mana yang lebih kecil antara 3 step ini? Yang paling kecil dari step ini adalah yang step ketiga, yaitu 100 juta rupiah. Berarti PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah 100 juta rupiah atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Nah, ini artinya pada contoh tersebut berarti PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri bisa diakui semua menjadi PPh 24 untuk kredit pajak dalam negeri. Berarti ini semua bisa diakui. Nah, kalau misalkan antara 3 step ini ada yang lebih rendah daripada yang dipotong di luar negeri, maka itu yang akan jadi kredit pajak PPh pasal 24-nya. Jadi belum tentu yang dibayar di luar negeri itu bisa diakui semua di PPh 24, tapi bisa juga setengahnya atau berapa. Tapi ini kebetulan di contoh tersebut adalah yang dibayar di luar negeri seluruhnya dapat diakui sebagai PPh pasal 24. Terima kasih, materinya sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Terima kasih.